Kemajuan zaman dengan segala bentuk gaya hidup yang serba instan ternyata telah mengantarkan kita selangkah lebih dekat dengan bom waktu dalam bentuk masalah kesehatan. Adapun masalah kesehatan ini dapat sangat terasa oleh masyarakat perkotaan, khususnya seperti yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Jabodetabek. Rutinitas yang padat dari hari ke hari tentu menuntut sebuah tenaga yang besar, hingga tak jarang waktu tidur yang cukup harus direlakan. Kemudahan akses di perkotaan juga tidak lebih dari fata morgana, dikala makanan cepat saji lebih menjadi pilihan dibandingkan harus sibuk menyiapkan bekal 4 sehat 5 sempurna. Pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang masif seakan turut menjadi bumerang, tatkala sebagian orang krisis sarana sanitasi layak, sebagian lainnya minim akan ruang untuk berolahraga, hingga saat semuanya merasakan polusi yang tidak kunjung hilang. Bom waktu yang ada telah meledak pada awal bulan Maret lalu dengan wujud pandemi COVID-19. Sayangnya, meski new normal telah diusung pada bulan Juni lalu, transmisi penyakit menular ini tidak kunjung menunjukkan penurunan yang signifikan. Mengapa? Tak lain dan tak bukan ialah akar dari masalah ini yang sebenarnya ada pada pola hidup bersih dan sehat yang belum terlaksana dengan baik. Meski 70% orang mengaku mengalami perubahan PHBS di awal pandemi, nyatanya memasuki fase new normal, hal itu perlahan berkurang. Sebagian orang tidak mengindahkan pemakaian masker dengan benar lagi, mereka yang rindu berkumpul bersukacita dengan tak habis-habis mengepulkan asap rokok. Olahraga dan waktu tidur pun berkurang setelah rutinitas kembali normal, hingga masyarakat kembali lupa akan esensi dari mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Lalu, apa yang sebenarnya masyarakat lakukan dan pikirkan terkait PHBS di masa pandemi dan new normal ini? Pada kesempatan kali ini, kami mencoba mewawancarai sejumlah narasumber terkait perilaku dan persepsi mereka terhadap pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan pada masa sebelum dan awal pandemi hingga masa new normal. Halo, perkenalin nama gue Vito. Nama saya Ibu Leni. Nama saya Tami. Umur gue 18 tahun. Umur 75 tahun. Usia 35 tahun. Gue sekarang tinggal di Rawamangun. Saya tinggal di Bekasi. Tinggal di Jakarta Selatan. Gue adalah mahasiswa Geografi UI 2019. Pendidikan terakhir saya SMP. Pendidikan terakhir SMP. Kalau gue sih, gue pribadi, gue percaya adanya virus corona. Dan gue aware akan hal itu. Sangat percaya dengan adanya corona. Percaya karena kasusnya kan emang udah banyak. Selama kuliah, gue biasanya sih makan di Bahari. Atau enggak warteg-warteg di sekitar kampus. Atau enggak, gue GoFood. Biasanya saya suka jajan bakso yang di dekat rumah. Karena rasanya enak loh. Saya tuh tidak pernah, jarang sekali saya beli di luar. Karena memang hobi saya masak. Kalau gue biasanya sarapan itu yang ringan-ringan, kayak roti atau enggak sereal. Dan menurut gue sarapan sendiri itu penting kalau misalnya hari-hari lo itu sibuk. Dan itu sangat membantu. Kalau sarapan biasanya teh sama roti. Menurut saya sarapan pagi lebih penting agar tidak lemas badan. Selalu yang paling penting sarapan Pak nasi. Terus yang paling penting juga, walaupun tidak ada susu, teh manis selalu saya siapkan seorang 1 gelas. Bukan, karena sarapan pagi bagusnya jam 9. Kalau menurut gue di atas jam 10 itu udah bukan termasuk sarapan. Menurut gue tidur cukup itu penting karena kalau lo kurang tidur lo ntar lemes. Penting sekali biar fit lagi badan kita. Sangat penting karena kalau kurang tidur, apalagi umur seperti saya ini 75 tahun, kadang-kadang juga suka pusing, suka nggak enak badan. Jadi menurut saya tidur yang pada cukup waktunya sangat penting. Sama, karena sama-sama bergerak dan mengeluarkan keringat. Kalau menurut gue sedikit berbeda karena olahraga ada porsinya biasanya.
olahraga seperti jogging, lari ke jalan. Saya dengar-dengar sih itu tidak sama sama kerjaan aktivitas di rumah, masak, nyuci, nyapu, katanya sih beda. Sebelum pandemi gue pola makannya sebenarnya kurang teratur dan gue jarang cuci tangan, tapi gue sering olahraga. Nah, setelah corona ini gue mulai aware dengan kebersihan, jadi gue udah mulai cuci tangan, pola makan juga mulai ditata, dan paling kalau misalnya olahraga di luar aja yang rada susah. Sebelum pandemi seperlunya cuci tangan. Sekarang saya lebih rajin lagi. Biasanya dulu juga bebas jajan. Pas saat pandemi terus ngurangin kan. Jadi rutin minum vitamin biar sehat. Lebih mengutamakan kebersihan dibanding sebelumnya. Kalau ini normal udah lebih leluasa lagi. Cuman bedanya harus tetap pakai masker dan rajin cuci tangan. Saya harus sering cuci tangan apabila saya habis buka pintu. Menurutnya kan di gang pintu masih ada juga tuh. Jadi saya pikir juga emang rada ribet juga ya, karena itu cuci tangan melulu. Kami mencoba menguji wawasan sejumlah narasumber terkait PHBS mereka dengan sebuah mitos atau fakta yang banyak hadir di masyarakat. Fakta. Fakta. Salah. Lemak itu terbagi dua, unsaturated dan saturated. Yang berbahaya itu yang saturated. Ya dari minyak gorengan, ya itu nggak oke banget. Tapi kalau lemak-lemak sehat justru kita butuh. Otak kita aja itu dari lemak kok, 60% lemak. Jadi kayak alpukat, terus omega 3 tadi yang dari minyak, dari ikan laut, itu kan lemak. Terus unsaturated justru kita butuh. Fakta. Udah ada penelitian terbaru, lebih baik aktif selama 5 menit per sejam dibanding 30 menit olahraga habis rebahan seharian. Gitu. 5 menit terus aktif. Jadi kalau kamu duduk udah sejam tuh udah mulai kamu gerak-gerakin badan kamu semua gitu loh, harus move gitu, gerak, dibanding kamu 30 menit atau sejam habis itu rebahan. Itu buat tubuh sih lebih baik yang aktif gitu. fakta. Mitos. Fakta. Enggak, itu penelitiannya udah banyak banget, penelitiannya udah banyak, sama angkanya satu sama, asal nyuci tangan pakai sabunnya lebih dari 20 detik, skornya satu sama bersihnya gitu maksudnya. Atau fakta? Fakta dong. Fakta. Mitos. Ya bisa iya bisa enggak. Kalau dia makan malam tapi dia nggak makan pagi dan nggak makan siang, dia nggak bikin gendut. Tapi kalau dia makan malam, dia juga makan siang, dia juga makan paginya banyak, kalori masuknya lebih banyak dibanding kalori dia bakar, ya gemuk. Tapi lebih nggak sehat kalau makan justru pas mau tidur. Kenapa? Karena itu saatnya pencernaan istirahat justru. Itu nggak bagus banget gerakan ususnya, jadi lebih lambat dibanding kita aktivitas biasa. Kenapa butuh gerakan usus yang cepat? Biar makanan cepat terproses. Kalau ususnya berkurang gerakan, yang makanan akan stay di situ. Itu bisa jadi sumber infeksi. Akhirnya bisa diare loh nantinya. Jadi bukan masalah gemuknya, tapi kalau makan malam benar-benar sesaat sebelum tidur, itu nggak sehat banget. Bukan masalah gemuk atau nggak gemuknya. Mitos. Fakta. Salah. Gini, itu udah ada angka penelitiannya juga. Jadi angka harapan hidup tertinggi itu kepada orang yang tidurnya rutin 6-7 jam per hari. Terus kalau dia tidur, dok kalau gitu saya tidur aja, kalau tidur kurang gimana? Kalau dia tidur cuma 5 jam, angka harapan hidupnya turun. Tidur dari 4 jam turun.
3 jam turun, apalagi cuma tidur sejam sehari, itu turun banget angka harapan hidup. Oke dong, kalau gitu aku tidur aja yang banyak. Salah, kalau tidur 10 jam, 12 jam, itu juga turun. Jadi angka itu seperti curve gitu loh. Tertingginya itu 6-7 jam per hari. Itu. Kalau kebanyakan tidur kayak beruang madu juga ya bahaya. Sama bahayanya sama tidur cuma 2 jam per hari. So. Jadi mana yang bahaya? Sama bahayanya. PHBS sejatinya dapat dijadikan salah satu solusi utama dalam meminimalisir COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya. Namun, persepsi dan informasi masyarakat yang belum sepenuhnya tepat akan PHBS tentu membuat penerapan PHBS menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Jadi, selama ini yang salah penerapan PHBS-nya atau masyarakatnya sih yang nggak pernah siap?